Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan PPT dengan berjudul Penerapan Diferensial dalam Bidang Ekonomi. Pertama-tama, kenalkan nama saya Zalfa Kamilia Mustafa dengan NIM 64251054. Perkenalkan, nama saya Siti Lulatul Mubarokah dengan NIM 64250415. Perkenalkan, nama saya Aziza Shelisa Kalsari dengan NIM 64250790. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Syafi'i dengan NIM 64250101. Perkenalkan, nama saya Akmal Hadi dengan NIM 64250808. Oke, pada materi penerapan diferensial dalam bidang ekonomi, terdapat beberapa pembahasan penting, yaitu perilaku konsumen, elastisitas penawaran, dan elastisitas produksi. Perilaku konsumen berkaitan dengan kepuasan yang diperoleh konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa. Elastisitas penawaran menjelaskan seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Sedangkan elastisitas produksi menunjukkan tingkat perubahan hasil produksi akibat perubahan penggunaan faktor produksi. Melalui konsep diferensial, ketiga hal tersebut dapat dianalisis untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi secara lebih tepat. Pada materi perilaku konsumen, terdapat hubungan antara kepuasan total atau total utility yang disebut TU dengan kepuasan marginal atau marginal utility atau yang disebut MU. Secara matematis, TU merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi, sedangkan MU adalah turunan dari TU terhadap Q atau jumlah barang. Hubungan keduanya yaitu TU akan meningkat jika MU bernilai positif, artinya setiap tambahan konsumsi masih menambah kepuasan. TU mencapai nilai maksimum ketika MU sama dengan 0, artinya tambahan konsumsi dengan tidak menambah kepuasan lagi. TU akan menurun jika MU bernilai negatif, artinya tambahan konsumsi justru mengurangi kepuasan. Next. Di slide ini kita bahas elastisitas permintaan, yaitu seberapa sensitif jumlah barang yang diminta ketika harga berubah. Kalau harga naik atau turun, elastisitas ini menunjukkan seberapa besar respon konsumen. Secara matematis, elastisitas permintaan adalah perbandingan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga dengan rumus eta D sama dengan turunan QD terhadap P dikali P per QD. Elastisitas permintaan itu perubahan jumlah yang diminta dibagi perubahan harga, lalu dikali harga dibagi jumlah yang diminta. Jenis-jenis elastisitas permintaan ada 3. Pertama, kalau nilainya lebih dari 1, artinya jumlah permintaan berubah lebih besar dari perubahan harga. Yang kedua, elastis uniter, kalau nilainya sama dengan 1. Dan yang terakhir, ada inelastis, kalau nilainya kurang dari 1. Artinya, perubahan jumlah permintaan relatif kecil. Slide. Contohnya diketahui fungsi permintaan. QD sama dengan 25 dikurang 3P kuadrat dan harga P sama dengan 5. Pertama, fungsi diturunkan sehingga diperoleh QD aksen sama dengan minus 6P. Nilai ini kemudian dimasukkan ke rumus elastisitas dan hasilnya adalah 3. Kesimpulannya, karena nilai elastisitasnya lebih dari 1, maka permintaan bersifat elastis. Kenaikan harga 1% akan menurunkan jumlah permintaan sekitar 3% dan sebaliknya. Selanjutnya, di sini ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan produsen akibat perubahan harga barang. Berbeda dengan permintaan, ciri-ciri elastisitas penawaran itu adanya hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan bersifat searah. Ketika harga naik, produsen cenderung meningkatkan jumlah barangnya yang ditawarkan. Terus apa sih fungsi elastisitas penawaran? Fungsi elastisitas penawaran itu yaitu Q sama dengan F buka kurung P tutup kurung. Maka rumus elastisitas penawaran yaitu
eta S sama dengan DQS dibagi DP dikali P dibagi QS. Lanjut. Sebelum masuk ke studi kasus elastisitas penawaran, ada 3 sifat elastisitas penawaran. Pertama, elastik. Jika eta S lebih besar 1, yang artinya jika harga barang berubah sebesar presentasi tertentu, maka penawarannya akan berubah secara searah dengan presentasi yang lebih besar dari presentasi perubahan harganya. Kedua, ada elastik uniter. Jika eta S sama dengan 1, yang artinya jika harga barang berubah sebesar presentasi tertentu, maka penawarannya akan berubah secara searah dengan presentasi yang sama dengan presentasi perubahan harganya. 3. Ada analistik. Jika eta S lebih kecil atau kurang dari 1, yang artinya jika harga barang berubah sebesar presentasi tertentu, maka penawarannya akan berubah secara searah dengan presentasi yang lebih kecil dari presentasi perubahan harganya. Apa sih dari studi kasus elastisitas penawaran? Contoh studi kasus elastisitas penawaran yaitu fungsi penawarannya akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan minus 200 ditambah 7 P pangkat 2. Tentukan elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10. QS sama dengan minus 200 ditambah 7 P pangkat 2, QS-nya itu sama dengan 14 P. Sedangkan eta S-nya itu sama dengan 2,8. Jadi, kesimpulannya, jika harga naik 1%, maka penawaran naik 2,8%. Jika harga turun 1%, maka penawarannya turun 2,8%. Lanjut, menunjuk elastis produksi. Elastisitas produksi, konsep utamanya adalah mengukur seberapa responsif atau dibilang juga sensitif jumlah outputnya sesuatu barang terhadap perubahan jumlah input yang digunakan. Sederhananya, ini memberitahukan kita seberapa banyak output akan berubah jika kita mengubah salah satu inputnya, misalnya tenaga kerja atau modal sebesar 1%. Dan rumusnya itu ada net product sama dengan DPR dibagi DX dikali X dibagi PR adalah ketika kita mengalihkan produk marginal dengan rasio input terhadap output, kita mendapatkan sebuah angka yang menunjuk perubahan terhadap output. Kita mendapatkan sebuah angka yang menunjukkan perubahan persentase output terhadap perubahan persentase input. Elastis produk menunjukkan seberapa peka hasil produksi terhadap perubahan input. Jika output naik lebih besar daripada input, itu disebut elastis. Jika kenaikannya sama, itu juga disebut dengan elastis uniter. Jika output naik lebih kecil daripada input, disebut inelastis. Studi kasusnya, ini kita memiliki fungsi produksi PR sama dengan 6 X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 itu, dan nilai inputnya adalah X sama dengan 3. Setelah dihitung menggunakan rumus elastis produksinya, hasilnya adalah 1. Nilai 1 ini juga disebut dengan elastis uniter. Apa arti dari elastis uniter? Artinya perubahan input dan output terjadi dalam persentase yang sama. Misalnya, jika
perusahaan menambah input seperti tenaga kerja atau bahan baku sebesar 1%, maka produksinya juga akan naik sebesar 1%. Sebaliknya, jika input dikurangi 1%, maka produksi juga turunnya 1%. Lanjut. Ya, kesimpulan dari materi yang telah teman-teman saya jelaskan, yang pertama ialah kepuasan konsumen atau TU dan MU, dan kedua itu kepekaan permintaan terhadap harga, yang ketiga kepekaan penawaran terhadap harga, keempat kepekaan output terhadap input, dan terakhir itu membantu pengambilan keputusan ekonomi. Kesimpulannya, diferensial digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan kecil dalam kegiatan ekonomi, baik dari perilaku konsumen maupun produsen, sehingga hasil analisisnya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa diferensial memiliki peran penting dalam menganalisis perubahan-perubahan kecil dalam bidang ekonomi. Melalui konsep perilaku konsumen, elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas produksi, kita dapat memahami bagaimana konsumen dan produsen beraksi terhadap perubahan harga maupun input. Oleh karena itu, penerapan diferensial sangat membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi yang lebih tepat dan rasional. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.